Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Baraya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesiapan Pekan Olahraga Provinsi Jabar tahun 2022. Telah hadir alhamdulillah dalam kesempatan ini tamu spesial kita. Antaranya Kabid Olahraga Pak Sebagus MPD mewakili dari Ketua Kontingen KBB ya Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Terus juga ada Sekum Koni KBB Dr. Andes Haji Jaka Supriyatna MPD. Terima kasih Pak Jaka. Dan ini kawan saya, salah satu pelatih atau pengurus cabur tinju Saudara Bucek. Terima kasih Bang. Pada kesempatan kali ini sangat spesial, saya sedang ditemani oleh seorang co-host yang tanya juga beliau adalah saudara guru Ki Guru Rahmat. Ki, makasih ya Ki untuk bisa menemani saya menjadi co-host. Siap, saya bisa. Ki, kita tahu ya kalau olahraga itu adalah sebuah kemajuan peradaban manusia ya. Dikala dulu itu kalau kita kan berperang ya antar negara, antar suku, antar apa dulu itu zaman Yunani kuno bahwa olahraga ini dapat meminimalisir potensi konflik ya. Betul. Dan sehingga akhirnya olahraga ini ditunjuk menjadi salah satu bagian kegiatan untuk meminimalisir konflik peperangan tadi. Yang kita tahu kita kan Porprov ini yang ke berapa ya? Yang 14 ya, 14. Tempoh hari kan Pekan Olahraga Nasional juga sudah diselenggarakan. Nah, sekarang daerah Jawa Barat. Nah, mulai dari Ki Guru silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Terima kasih Sobat Baraya. Jadi sebenarnya seperti yang sudah kita pahami bersama sebetulnya Kang Dina, bahwa kehadiran olahraga itu selain memiliki fungsi dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat atau individu, juga ada nilai-nilai pendidikan karakter secara tidak langsung sebetulnya. Betul. Karena dalam olahraga hadir sebuah kondisi di mana masyarakat harus sadar tentang etika disiplin, kemudian tentang sportivitas, selain itu juga tentang marwah, harkat martabat seseorang dan sebagainya seperti itu. Dan satu hal yang paling penting tadi Kang Dona sudah menyampaikan bahwa kehadiran olahraga itu sebetulnya untuk meminimalisir terjadinya konflik ya, baik konflik individu atau bahkan regional seperti itu. Karena berdasarkan literasi yang saya baca bahwa olahraga atau sport itu kan dari disportare begitu, bahasa Latinnya. Artinya sebuah kegiatan yang memberikan rasa bahagia pada orang. Jadi pada saat orang berperang itu kan jauh dari kebahagiaan ya. Dan pada saat orang berolahraga harus bahagia, dan kita menjadi salah satu bagian dari hadirnya sejarah olahraga termasuk di Jawa Barat dengan adanya Porprov itu ya. Betul. Tadi udah disampaikan sama Pak Kabid, ini yang ke-14, dan saya sih sebetulnya berharap karena ternyata pada gilirannya pemerintah Provinsi Jawa Barat ternyata menentukan 3 kota kabupaten ya yang akan menjadi penyelenggara ya di sana. Ada berapa ya nanti kita dalami. Iya, siap. Ada beberapa kabupaten memang. Iya, dan ini mudah-mudahan sebetulnya menjadi berita segar dalam rangka bagaimana membangun ritme atau ruh masyarakat untuk kembali ingat terhadap dunia olahraga setelah pandemi biasa. Iya, seperti itu. Nah, kaitan dengan itu, ini kan kita bicara soal kontingen Bandung Barat ini. Siap. Ada 16 cabang olahraga ya Pak Kabid. Mungkin pertama nih saya ingin tanyakan kaitan dengan hal tersebut. 16 cabang olahraga itu apa saja nih Pak Kabid? Bisa diterangkan sebagai tuan rumah juga ya, Kabupaten Bandung Barat. Ya, baik Kang, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang pertama, kita berbicara sebagai tuan rumah tentu saja dimulai dari SK Gubernur 436 tahun 2022 bahwa Kabupaten Bandung Barat dinyatakan sebagai tuan rumah 17 cabur sebetulnya awalnya, tapi ada satu cabur sepatu roda
yang pindah ke Bekasi. Karena di kita tidak ada ininya, Tidak tersedia venue-nya kan gitu ya. Yang pertama adalah Gulat, Pak. Gulat itu di Kecamatan Batu Jajar. Nanti tempatnya itu di Pulau Sudirman, Kopassus ya, Kopassus. Yes. Yang kedua adalah Menembak. Menembak itu ada 2 tempat. Yang pertama di Pusdikap, Cavalry. Yang kedua di punya KONI, yaitu di Cimahi ya. Oh, okay. Yang indoornya. Ya. Oh, ada indoor Ya. outdoor. Yang ketiga apa itu? Kriket ya, kriket. Oh, kriket Ya, yang kriket ya. kayak itu ya. Kriket itu tempatnya di Denkapkud. Di Denkapkud. Yang Lembang. Lembang. Selanjutnya berkuda. Berkuda juga di Denkapkud. Woodball. Nah, woodball itu di Pusdikap, di Pusdikap. Terus ada barongsai. Barongsai itu di Abadihas. Depan Grand Hotel dulu ya, ada Abadihas di situ. Biliar. Biliar ada di Hotel Panorama. Oke. Bowling. Bowling ada di Bandung itu. Oke. Di Bandung di apa tuh? Siliwangi. Siliwangi. Ya, Siliwangi. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu di Hotel Narima. Sekian. Nah, ski air alhamdulillah di kita ya, Expon di Kota Baru. Spotnya di sana ya. Spotnya Yang lama ya. Yang lama di situ ya. Terus ada lagi Binaraga ya. Binaraga di BTC Pak. BTC masih Kota Bandung. Terus dansa di El Kapana, Kota Bandung. Squash. Squash di lapang squash ya, Siliwangi. Woodball. Woodball sudah tadi. Terus ada senam di Gor Arcamanik. Banyak juga ya. Ya. Dayung juga mungkin. Dayung tidak Pak. Oh, tidak ya? Dayung di Soreang itu. Oke. Tuan rumahnya Soreang gitu. Soreang ya. Ya. Barangkali untuk penyu-penyu yang ada di Kabupaten Bandung Barat ada 16, saya sudah sampaikan. Ya. Bagaimana sampaikan juga persiapannya atau bagaimana? Siap. Sampai persiapannya aja. Persiapannya tentu saja di dalamnya bahwa kita nanti akan kedatangan seluruh kabupaten kota Ya. se-Jawa Barat. Tentu saja kita harus mempersiapkan. Diawali dengan dibentuknya kepanitiaan. Kepanitiaan itu ada 2. Yang pertama adalah panitia daerah sebagai tuan rumah. Oke. Yang ketuanya itu Pak Sekda, wakilnya Pak Asisten 1, Ketua KONI sebagai wakil, terus Asisten 3, dan Pak Kadispora sebagai Sekdis, dan seterusnya. Barangkali saya tidak sebutkan satu-satu. Yang kedua ada kontingen. Ya. Kontingen, kenapa ada kontingen? Kontingen itu adalah yang dipertandingkan di kita itu kan 16. Ya. Di tempat lain sisanya ada 56 Pak Haji ya. Ya. 57 cabur, nanti kita mengirim ke kabupaten kota yang lain barangkali yang sebagai tuan rumah. Ya. Ada yang tempatnya di Pangandaran, di Ciamis, di Tasik, di Garut gitu kan. Ada yang di Subang, terus ada yang di Bekasi, ada yang di Soreang, dan kita barangkali ada Ya, berapa ya. ya? Sekitar 7. Jadi 7 kabupaten kota yang nanti Oke. disebar pelaksanaan Porprov ini. Subang ada berapa cabur, misalnya di Subang ada 16 atau 17 lupa saya. Kita pokoknya ada disebar seluruh cabur itu dan kita mengirimkan kontingen. Nah ini ketua kontingennya itu Pak Asisten 2 Pak Maman, kan, berdasarkan SK Bupati yang diterbitkan. Di dalam setelah terbentuk itu maka kita melihat sarana prasarana Pak. Apakah sarana prasarana yang kita jadikan venue itu sudah memenuhi standar yang sudah diatur di dalam pertandingan, maka kita menghadirkan technical delegate barangkali yang akan mengecek apakah venue ini kurang apa dan sebagainya. Baru kita disesuaikan dan kita bantu venue-venue yang tadi yang ditempatkan, ada yang di pusdik Pak, barangkali kita bangun, kita dengan anggaran yang dipersiapkan oleh APBD KBP. Yang kedua tentu saja akomodasi. Akomodasi itu tempat tinggal mereka yang akan bertanding. Apakah mereka juga menginapnya contoh Batu Jajar. Kalau Batu Jajar kan hotel nggak ada Pak. Ya. Barangkali kita juga meminta kepada dan
Pusdikpasus, barangkali apakah barak atau Ini tempat kaitan dengan fasilitas ya? fasilitas yang bisa dipinjamkan atau disewakan atau bagaimana, mudah-mudahan bisa dipinjamkan barangkali seperti itu, ataupun kosan-kosan yang ada di sekitar Batu Jajar ya, di situ banyak kosan-kosan, atau kita juga bisa mengarahkan di sini di Pusdikter ada penginapan, terus di Cimahi barangkali ada gateway, ada apa dan sebagainya. Kita sudah bekerja sama dengan panitia pelaksana yang nanti akan menyelenggarakan. Nanti diinformasikan apa itu tempat menginap yang bisa disewa oleh yang akan datang barangkali. Yang kedua, tentu juga kita menyediakan kesehatan. Di dalam satu venue atau panpel pelaksanaan itu kita juga menyediakan tenaga kesehatan. Satu, kita bekerja sama dengan Dinkes, Pak. Jadi menghadirkan satu orang dokter, satu orang perawat, satu orang tenaga medis, dan supir ambulan dan ambulannya barangkali seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada apa-apa, tetapi kita tetap sedia untuk menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan. Yang ketiga, makannya gitu ya. Makannya di mana mereka? Nah gitu. Kita juga memberikan nomor-nomor yang bisa diakses oleh mereka, barangkali rumah makan terdekat gitu kan, di mana yang bisa mereka lihat, ataupun mereka bisa menghubungi panpel untuk mereka tinggal di mana, barangkali bisa bekerja sama dengan roadmap-nya sudah disiapkan barangkali seperti itu. Bahkan jaraknya pun barangkali di web itu nanti diberikan informasi. Kalau keluar dari sini dan sekarang waktu saya Mbak Google kan, jadi kita tinggal mau kemana gitu, praktis pun pada hadir kan, selok kan gitu, gampil kan gitu, intinya seperti itu. Transportasi artinya transportasi itu ya, rekayasa lalu lintas juga kita di dalam kepanitiaan itu ada dari Satlantas Polres dan Disub, jadi sudah bekerja sama di situ bagaimana rekayasa lalu lintas tatkala ada kemacetan. Dari sisi keamanan tentu saja kita juga di dalam kepanitiaan, terutama yang di Pusdik-Pusdik itu tentu saja para TNI itu menjadi salah satu tim bagian dari panitia, bagian keamanan barangkali. Bagian keamanan. Sisi apa lagi ya? Terus satu lagi, tatkala mereka sudah datang ke kita itu, kita juga harus menarik mereka itu bisa refreshing kan. Salah satunya kita juga menampilkan nanti di Pangauban ada ada lempung atau apa, ada napak sancang atau apa. Wisatanya juga wisata diungkapkan, diproyeksikan kepada mereka di dalam pertemuan-pertemuan mau CDM 1, CDM 2, CDM Wah, ini juga seperti itu. Berarti barangkali persiapan insya Allah kita sudah semaksimal mungkin Pak, dari sisi kesehatan, keamanan, lalu lintas dan sebagainya barangkali sudah disiapkan. Sementara itu dulu bisa berarti kan secara holistik ini sudah sangat disiapkan. Betul. Buku panduannya saja sudah sangat keren. Sudah ada. Tapi ada yang paling penting. Ini sejauh mana sosialisasi terhadap masyarakat, karena mungkin Bandung Barat sendiri sebagai bagian dari bagian dari tuan rumah yang memang tidak hanya pemerintahannya yang disiapkan ya, Ki Guru, tapi masyarakatnya juga harus siap, setidaknya menerima tamu itu dengan senyum, dengan apa, menjadi tuan rumah yang baik. menjadi tuan rumah. Ini yang patut kita informasi ini harus kita berikan terhadap masyarakat di wilayah-wilayah spot olahraga tersebut diselenggarakan. Dan satu hal yang harus diinformasikan kepada masyarakat, irahi itu kan sebetulnya. Irahi naros itu irahi. Nanti saya coba bicara dengan Skom. Kapan ini itu diselenggarakan? Ya baik, terima kasih, ada yang kelewat nih. Kapan ini dilaksanakan? Yaitu tanggal 12 Pak. Tanggal 12 November sampai 19 November berarti. Sebentar lagi ya. Jadi pembukaannya itu di tanggal 12 November dan tempat pembukaannya di Ciamis dan penutupannya juga di Ciamis, seperti itu. Tetapi perlu diketahui bahwa tanggal 2 itu meskipun pembukaannya tanggal 12 tapi ada yang sudah memulai pertandingan. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Contoh tanggal 25 Oktober kemarin Poli di Subang sudah dimulai. Dan sekarang tanggal 2 nanti di kita berkuda barangkali akan dimulai untuk mulai pertandingan, meskipun nanti pada saatnya penutupan juga bareng yaitu tanggal 19.
Tadi Pak Kabid mau izin memotong tuh. Sebetulnya tadi Kang Dodo udah menyampaikannya bahwa persiapannya ini sudah maksimal banget begitu. Bahkan buku panduannya juga sangat luar biasa. Tadi saya lihat sedikit ya, dan emang sudah perfeksionis lah gitu seperti itu. Nah, berdasarkan kajian Pak Kabid lah, kira-kira ini udah berapa persen nih persiapan sampai ke arah pelaksanaannya nanti begitu? Ya, baik. Tadi saya menjawab dulu sosialisasi ya. Siap. Saya bisa lupa nanti nggak tersampaikan nanti. Sosialisasi tentu saja kami ya dari Dispora sudah beberapa kali mengundang para camat untuk mensosialisasikan kepada para kepala desa yang kecamatannya yang nanti akan menjadi tuan rumah untuk menyampaikan. Tetapi yang kedua, tentu saja di samping itu kita juga harus menyiapkan baliho-baliho seperti itu ya. Dari tatkala nanti keluar dari tol ada baliho, ada apa dan sebagainya. Itu sedang berproses. Jadi sedang mulai dicetak dan akan segera dipasang barangkali. Berbarengan dengan launching. Ya. Jadi launching itu tanggal 1 besok. Besok ya. Jadi jam 7 malam ada launching, nanti tempatnya di Narima kebetulan. Oke. Ya di Jujitsu itu. Di Narima. Bahkan dari KONI tadi juga saya ketemu dengan wakil Pak Nandang. Pak, ini saya sudah bikin 5 baliho besar dipasang di mana? Nah, kita utamakan di yang mulai dulu, yang pertama dulu yaitu berkuda. Nanti segera besok lusa mungkin akan segera dipasang gitu. Barangkali itu. Yang kedua tadi lupa Pak. Jadi yang keduanya apa itu? Tapi itu Bapak teh. Persentase nih menurut Bapak. Ya. Persentase tentu saja dari sisi perencanaan dan sebagainya, dari sisi atlet nanti yang berbicara pentingnya itu yang terhormat ini Pak Sekum dari KONI nanti akan menyampaikan berapa emas atau dan sebagainya nanti. Nah, tapi persiapan insya Allah menurut saya kalau dari sisi venue dan sebagainya ya waktu semakin dekat ini 75%, jadi 25% lagi sedang digeber gitu. Siap. Nah, ini mungkin kita loncat dulu ke Sekum KONI yang mewakili ketua nih dan Bimpres nih, kebetulan ada Pak Dr. Anas Haji Jaka Supriyatna MPD. Pak Haji atau saya panggil Pak Jaka. Siap. Pak Haji Jaka. Pak Jaka boleh. Siap. Pak Haji, ini kan tahun dulu tuh KBB masuk ke peringkat ke-8 kalau nggak salah ya. Ke-6. Pertama mungkin yang akan saya tanyakan, persiapan kontingen KBB untuk Porprov Jabar sudah seperti apa hingga saat ini? Terima kasih atas kesempatannya, Bung Dona, Guru, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya mewakili dari KONI Kabupaten Bandung Barat. Sampai saat ini kesiapan kontingen KONI Kabupaten Bandung Barat kami rasa sudah cukup optimal untuk menyiapkan fighting spirit nanti di lapangan. Kemudian teman-teman para pelatih dan pengurus cabur juga luar biasa struggle-nya untuk mencapai suatu tujuan apa yang diharapkan, terutama di sana yang diharapkan itu adalah prestasi dan prestisenya juga tidak kalah pentingnya juga, sehingga berbarengan sebalan antara prestasi dan prestisi. Nah, kesiapan ini sepertinya walaupun saat-saat tertentu pernah jeda dengan alam yang kondisinya tidak bisa kita pungkiri, namun demikian bahwa kita atau kami telah memiliki tekad untuk bisa berprestasi tanpa pantang menyerah untuk latihan, walaupun dengan berbagai macam cara latihan ya, salah satunya dengan cara latihan blended. Di blended itu berarti cara latihan secara virtual maupun secara offline sewaktu-waktu, tetapi yang pada 2 tahun yang lalu itu secara online atau secara virtual itu dilaksanakan. Begitu. Jadi memang persiapannya ya kurang lebih ada yang memang sudah 100%, tetapi sampai saat ini ada yang masih tanggal 9, tanggal 12 tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabid, opening ceremonialnya tanggal 12, namun sebelumnya penyisian ini sudah dimulai, sehingga kami dari para atlet ini sudah 100% siap untuk di lapangan mencapai suatu prestasi tantangan di Porprov 14. Kalau jumlah
atletnya sendiri dari 16 cabur ya diikuti? Tidak, kita mengikuti 57 cabur. Oh 57 cabur. Oh iya. Jadi tadi 57 cabur itu salah satunya 16 cabang olahraga kita menjadi tuan rumah. 57 cabur kita dari berbagai macam. Ini dari cabur-cabur tersebut ini mereka dulu ada yang dinamakan dulu tidak tiba-tiba itu langsung masuk porprom, Bung Dona. Jadi sebelumnya mereka itu sebelumnya diawali dengan mengikuti babak kualifikasi. Sehingga salah satu syarat untuk mengikuti porprom ini adalah harus mengikuti babak kualifikasi. Sehingga pada saat babak kualifikasi dinyatakan tidak lolos, mereka atlet-atlet kita itu tidak bisa mengikuti untuk porprom. Sehingga jumlah cabur 57 itu dengan berbagai kuantitinya berbeda. Ya, ada yang sekian di nomor ini tidak lolos, di nomor ini tidak lolos, begitu salah satunya. Sehingga jumlah kita, hitung-hitungan jumlah kita luar biasa sih sebetulnya dengan kabupaten kota lain, bahwa Bandung Barat ini mengirimkan hampir kurang lebih 931 atlet. Mantap. 170 pelatih. 97 ofisial, 93 ofisial dan mekanik. Artinya tidak ada cabur yang kosong yang tidak diikuti? Tidak ada. Jadi semua terisi? Semua terisi, namun ada beberapa cabur yang memang dinyatakan tidak lolos di babak kualifikasi. Gitu ya. Ya, sehingga tidak ikut dan mengirimkan. Namun di cabur itu kan ada beberapa nomor. Jadi nomor ini tidak lolos berarti nomor ini lolos. Jadi apa yang disampaikan tadi Bung Dona, tentunya tidak ada cabur yang kosong untuk mengikuti semuanya cabur, walaupun ada kekosongan beberapa nomor-nomor itu yang tidak kita ikuti. Pasti Ki Guru penasaran nih sama metode pelatihan atau ketika virtual seperti apa? Nah, metode pelatihan itu yang seperti apa biasanya, Pak Haji? Baik Bung Dona, Ki Guru dan Pak Kabit, ini kebetulan Pak Cecet juga dari Tinju sih, sebetulnya yang namanya program-program latihan itu di dalam ilmu keolahragaan itu ya tentunya ada beberapa hal metode sih yang harus kita capai ya. Baik itu ada 4 pokok, itu ada teknik yang tentunya tidak kalah, kemudian ada taktik, ada fisik dan ada mental. Itu empat hal pokok yang memang harus kita kuasai sebagai pelatih. Jadi ketika 4 pokok itu salah satu yang memang copot dan sebagainya, itu akan berside effect terhadap prestasi tentunya, terutama fisik dan sebagainya. Nah, metode itu tadi saya katakan bahwa ada beberapa metode yang dinyatakan dengan metode blended atau campur. Sehingga di gabungan tersebut ketika nanti pada saat itu yang lampau 2 tahun yang lampau, kita ada beberapa metode dan beberapa materi yang memang diberikan, itu salah satunya yaitu dengan program-program latihan secara individu. Secara individu bisa dilaksanakan di rumah. Kemudian si para pelatih ini adalah memberikan program yang diberikan kepada para atlet tersebut, sehingga mereka diasesmen juga, dinilai juga, dievaluasi bagaimana progres tersebut dilaksanakan oleh para atlet. Artinya treatmentnya juga sama disampaikan, sehingga hal-hal yang demikian tidak terjadi jeda, karena terutama untuk latihan fisik itu biasa 1 kali 24 jam latihan fisik itu terkadang itu dia biasa menurun. Makanya secara sustainable itu latihan itu harus terjadi secara kontinu. Karena saya yakin ini karena tadi Pak Jaka ya mengutarakan tentang konsep teknik pelatihan dengan menggunakan blended ya, gabungan antara offline dan daring ya atau virtual begitu. Ini akan memberikan sebuah jawaban pada akhirnya nih, pada saat setiap orang mengikuti perlombaan itu dan di ujungnya bermuara pada prestasi, ini sebetulnya akan memberi jawaban tentang kota kabupaten mana yang siap dengan kondisi perubahan. Gitu, betul seperti itu. Karena kan suka atau tidak suka. Mudah-mudahan dari tidak ada kekosongan cabur tadi kan itu sudah bisa membuktikan. Iya, udah jelas ya. Cuman sedikit Pak Jaka, saya ingin bertanya, pada saat 2 tahun yang lalu oke lah karena ada pandemi ya. Nah ini yang terakhir nih, pada saat latihan itu langsung di offline itu dimulai sejak kapan itu Pak?
itu sudah mulai hampir setahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu. Sudah berjalan. Sudah struggle berarti Kegiatan siap. Tiap-tiap juga berjalan. Dan Sebenarnya ada- kalau latihan itu Betul. Monggo. Sebenarnya kita nih kalau langsung dari atletnya, Ya. kalau tiap latihan itu berjalan, nggak ada jeda sebenarnya. Betul. Karena kan latihan itu ada yang emang sendiri, gitu kan? Mandiri ya. Iya, mandiri di rumah. Betul, betul. Emang ada yang di lokasi, gitu. Tetapi sesuai dengan arahan. Itu dia yang tadi dibilang. Kebetulan ini bapak saya lah, bapak guru, yang mendidik mental saya dari SMP. Iya, karena ini nanti kita dalami contoh dari salah satu cabang olahraga tinju. Kang Bucek, Kang Cecep ini salah satu pengurus dari Pertina KBB. Betul. Nanti saya tanya nih nanti. Nah, kaitan dengan hal tersebut kan kita juga tahu Pak Jaka bahwa atlet kita tuh berdarah-darah ketika memang di tiap event yang ada dengan segala keterbatasan. Ini kan juga ada KONI itu tidak hanya sebagai IO yang menaungi para atlet Cabur, iya. gitu dan cabur gitu. Tapi juga beliau-beliau ini di pengurus yang saat ini baru ditunjuk kemarin ini juga memikirkan tentang suplemen makanan apa yang seperti apa. Ini di segala keterbatasan anggaran, tapi alhamdulillah saya dengar yang paling saya regreg bahwa tidak ada cabur yang kosong gitu dari semua. Ini alhamdulillah. Nah, sekarang nih Kang Bucek, saya nih bergeser nih Pak Jaka. Enggak. Kaitan dengan persiapan caburnya sendiri secara direct nih. Atlet tinju saat ini, dulu saya masih ingat ada punya Reni Ya. yang juara umum ya Kak? Erni. Ini kan juga aduh Iya. Salah satu unggulan gitu. satu unggulan KBB juga yang alhamdulillah Penyumbang emas. penyumbang emas ya waktu Waktu itu. di Nah, Bogor. regenerasi Erni ini sendiri seperti apa? Sekarang berapa atlet yang diikutkan kaitan dengan kelasnya dengan berapa tuh? Oke. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun sahabat Siap. berada, kawan dona, Siap. Pak Kabid, Ibu Guru, Siap. Pak Jaka. Terkait dari olahraga tinju khususnya kontingen atau atlet tinju atau mewakili seluruh kontingen mungkin ya dari Iya. sini. Tapi terkhusus lagi ke Pertina tinju. Alhamdulillah kita dari dulu salah satu penyumbang emas bukan terakhir waktu di Bogor 2018. emas 3 Iya. dengan salah satunya tadi dari Erni Iya. emas, perak dan perunggu juga alhamdulillah. Iya. Terkait kesiapan yang tadi saya bilang dari dulu waktu rencana Polpop yang sebelumnya karena tertahan sama pandemi kita selalu mempersiapkan diri selalu karena antusias anak muda, karena kita dari pengurus tinju terusnya Pak mungkin laporan di sini bisa karena kita mengantisipasi generasi muda. Kalau sekarang milenial itu yang huru-hara, yang selalu huru-hara, kita selalu menggayat mendidik mental dari sana. Ya, karena saya juga dulu tuh bagian dari pengurus Pertina ini. Jadi izin nih, siapa yang suka ribut di luar, Tarik ya. Kita tarik gitu, kita bina kan. di tengah ring akhirnya gitu. Terus kamu cek gimana? Dan alhamdulillah ya kita punya beberapa dan mungkin banyak kalau binaan, tapi yang menjadi atlet langganan Proses BK lah. dan sampai saat ini yang telah melalui proses BK hampir semua lolos alhamdulillah. Cuman mungkin karena ada miss antara asosiasi tinju sama KONI, emang ada beberapa kelas yang kita tidak bisa ikut betul. karena terkait di KONI-nya nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah semua kelas kita terisi Oh. dengan kesiapan yang cukup matang. Tiap minggu bahkan 2 hari sekali juga latihan selalu ditunjang tentunya. Ada penunjang Pak Kabid alhamdulillah sampai detik kemarin kita udah terima alhamdulillah, menambah penyemangat gitu. Ya alhamdulillah kesiapan dari khususnya tinju udah siap, kita on the fire lah. Karena dengan kestragalan kita insya Allah
target mungkin kalau sebelum ditanya target kita udah menyampaikan target emas tetap Amin. emas. Amin. Kita Harus percaya diri. Amin. Karena 2018-nya emasnya tuh berapa? Tiga. Itu dari cabur tinju ya. Itu dia tuh. Ya, salah satu unggulan dari KONI sendiri. Mm-mm. Terkait atletnya juga emang udah kelas nasional Pak. Ari ngundang pelatih pengurus partina mah pamenteuna kayaknya. Tapi kabayang, Kang Bucek itu pasti tiap hari berkeliling. Iya, betul. Ningal anu ribut di. Bagian daripada itu. Saya pernah sampai Bung, itu Bung Bemi kan mantan ketua ya. Gitu. Mang, saya daripada ngeliat barudak ribut wae, ku saya mah diambil we cenah, ngadu we cenah dina hari gitu lah. Tapi memang itu jadi salah satu faktor kesuksesan Pertina KBB. Dulu tuh kita buat B2B ya. B2B. Benar. Bandung Barat Boxing Camp. Dari bawah kita. Dari bawah bener. Ini jadi curhat. Terus Bang Bucek, soal tadi berapa jumlah atlet yang kita itu ikut 6 atlet. 6 atlet. Ada 4 tinju. Kalau kita tinju nih. Tinju. 6 atlet, 4 laki-laki, 2 perempuan. 4 laki-laki 2 Ya. perempuan. Kelasnya dari 45 sampai 60 kilo. Hmm. Oke. Tempatnya tuh di mana sih penyu? Kita kebetulan salah satu kontingen yang emang di luar di Subang, Pak. Oh, tinju di Subang. Di Subang. Di Di Subang. Kalau tinju di Subang benar. Dan alhamdulillah kesiapannya kita dari kemarin udah survei, bahkan kita sudah uji tanding. Indramayu, Kota Bandung, Bogor, Bekasi, dan terakhir di Subang kemarin uji tanding tryout lah. Sambil kemarin mempersiapkan penginapan dan sebagainya. Insya Allah kita tinggal menepati aja, tinggal datang sambil menunggu pelepasan dari katanya Pak Kabit punten, katanya ada acara pelepasan atlet Ya, Besok besok ya. Iya. Rencana itu besok. Mudah-mudahan nggak berubah. Alhamdulillah. Karena kan Pak Jaka itu sebagai anggap saja orang tuanya lah dari cabur-cabur yang ada di KBB dan ternyata sangat luar biasa. Sepakat Kang Dona, jadi bagaimana pihak KONI menyiapkan atlet-atlet dari 57 cabur. Itu bukan hal yang ringan, sangat sulit begitu. Nah, satu hal Pak Jaka, karena emang target terakhirnya kan prestasi dengan prestise ya. Ini bagaimana Pak Jaka nih untuk mengelola atlet itu agar mereka bisa berprestasi ini nih? Kiat-kiat atau pecutnya seperti Sumal, bagi pecutnya malah seperti Sukma gitu. Tapi bumbunya nanti diikutin sama KONI yang lain. Kalau motivasi beda. Gimana tuh? Yang jelas untuk memberikan satu motivasi itu kan ada 2 kalau motivasi itu ya. Iya. Yang dinamakan motivasi ada 2 itu, ada yang dinamakan dengan motivasi intrinsik, ada yang motivasi ekstrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu mereka sudah ada bawaannya tadi seperti tinju itu mereka sudah hobinya, sudah macam itu dia motivasinya tinggi sehingga struggle dan fightingnya ekspektasi sekali gitu. Nah, hanya kita membuat juga dengan ekstrinsiknya itu salah satunya tadilah ada atau misalnya ada untuk uang makan, ada penginapan, ada insentif malah. Bukan pragmatis ya, tapi itu malah kalau ternyata sudah menjanjikan, oh saya siap karena memang terukur. Ada karena misalnya di cabang olahraga itu ada yang dinamakan dengan intelligence sport ya. Intelligence sport itu ini kekuatannya di sini, kabupaten kota ini yang menjawab. Ini kira nih kita bisa unggul nih. Nah, maka kita estimasi dan prediksi emas. Maka salah satunya motivasi ekstrinsik ini adalah diberikan insus. Jadi insentif khusus untuk atlet yang akan mendapatkan meraih medali emas. Itu salah satu umum. Yang dimana kalau pengelolaan dari 50 cabur itu karena saking banyaknya kami juga memang memantau dan sebagainya, tetapi kan di cabur-cabur itu ada berkewajiban ada pengurusnya, di mana di pengurusnya itu ada pelatihnya, di mana pelatihnya juga ada programnya, di mana program itu yang sangat terinci sehingga kami dari orang-orang olahraga yang ada tentunya di KONI tentunya akan melihat secara profesional sejauh mana, karena di kepelatihan juga tentunya ada yang dinamakan dengan progres latihan sehingga akan terukur. Ya, kalau apresiasi tadi kan Iya betul. udah Tapi Ki Guru, apa yang disebut tadi Pak Jaka soal insus, soal insentif, terus apa-apa, KBB dalam keterbatasannya mampu menjabarkan janji-janjinya.
Betul. Alhamdulillah dalam keterbatasannya. Alhamdulillah sangat disokong Iya, juga supportnya oleh Pemda, awareness-nya ada, awareness-nya khususnya ada. leading sektornya Betul. di Dispora. Artinya terkait janjinya tadi itu dulu itu ada bonus atlet. Iya, Alhamdulillah. ada. Ya walaupun memang ada jeda waktu sedikit karena harus mempersiapkan dengan kondisi keuangan daerah lah. Tapi itu komitmen. Tapi komitmen. Keren. Gitu. Alhamdulillah. Ya mungkin Saya itu juga. salah satu yang bisa merawat Iya. suasana kejiwaan kan. Iya, betul. Karena ada komitmen Karena yang terbangun jadi salah satu treatment Yes, juga yes, ya. yes. Untuk Nah maaf, salah satunya juga memang kemarin dan besok kita ada pelepasan, salah satunya juga kan sudah di luar tuh. Malah besok itu kira-kira saya diundang atlet-atlet yang mendapatkan peraih medali di SEA Games itu dulu. Oke. Ini adalah suatu reward yang memang luar biasa di kita ya. Jelas. Padahal SEA Games-nya udah lewat ya, tapi Iya, ternyata tetap akan diundang untuk jadi apa untuk, pemicu. satu pemacu dan kedua mungkin tadi istilahnya uang kadernya juga akan diluncurkan Oh, dari gitu. Pemda. Ini ngobrol-ngobrol soal launching. Seserius apa nih Pemda Kabupaten Bandung Barat meluncing atau melepas gitu ya, melepas hingga silakan Bral, Miang gitu lah gitu kira-kira. Ini kan besok ya tanggal 1. Kesiapannya seperti apa? Baik, terima kasih Kang Dona ya. Untuk persiapan itu besok itu adalah beberapa hal sebetulnya. Yang pertama adalah penyerahan SK kontingen, Oke. panitia kontingen, Pak Ketuanya. Hal-hal administrasi. Ya, administrasi. Nanti juga kami juga mengundang para atlet dari semua yang 57 cabur itu perwakilan mungkin 4 atau 5. Ya sekitar 300 orang lah. Tidak semua gelar karena konon katanya sudah ada yang berangkat belum bisa. Iya, gitu. Makanya perwakilan. Oke. Makanya perwakilan nanti juga akan dilepas oleh Pak PLT Bupati oke. Barat. Mudah-mudahan berjalan lancar. Yang kedua juga ada apa itu yang tadi disampaikan Pak Jaka, ada simbolis ya bahwa peraih medali baik itu emas, perunggu, perak gitu ya. Sebuah penghargaan. Nanti Rewardnya akan ya. mendapatkan yaitu uang penghargaan namanya ya. Penghargaan pada atlet yang berprestasi. Penghargaannya itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan Kang Dona, disesuaikan dengan kemampuan kabupaten. Iya. Bahkan untuk PON pun sebetulnya selesai PON kita sudah selesai, bonusnya juga sudah Iya, selesai sudah selesai. dikasihkan kan gitu. Enggak menunggu tahun berikutnya gitu, enggak. Iya. Langsung disiapkan gitu. Iya. Jadi yang tadi disampaikan kita kerjasama dengan KONI itu teknika delegate. Ya. Nah, itu jadi bakal menang sakit yuk Mas Teh kan gitu. targetnya gitu. Jadi kita juga merencanakannya sudah Oke. mendekati. Sudah ada target-target Target yang Atau jelas semua ya. dapat emas, waduh. Sabar hal. Intelijen apa tuh, Pak? Ya, intelijen spot. Nah, Oke, itu oke. spotnya itu keren-keren di KBB itu. Ini mungkin untuk semuanya. Porprov 2018 Kabupaten Bandung Barat itu di urutan ke-6 dengan raihan 108 medali yang terdiri 40 emas, 52 perak dan 67 perunggu. Iya. Nah, kaitan dengan tadi, ini ada nggak target-target khusus gitu dari KBB sendiri? Dari perangkatnya berapa tuh kira-kira? Sebetulnya kita itu kalau yang dinamakan target itu harus cita-cita itu kan harus tinggi langit. Jelas jangan di bawah cita-cita. Tapi yang jelas situasi kondisi kenapa kalau saya menyampaikan ini akan terjadi suatu different atau perbedaan dari 2018 ekspektasinya itu dengan sekarang. Kenapa demikian? Karena peraih-peraih medali pada 2018 itu terpusat kegiatan itu. Sehingga terpusat itu akan lebih terukur, walaupun sekarang juga sih terukur. Tetapi sekarang itu hampir kurang lebih dari 3 kabupaten kota sebagai tuan rumah sekarang nambah jadi 7. Mereka juga yang namanya tuan rumah juga bergengsi dong. Seperti Bandung Barat, saya tidak mau kalah juga. Saya harus mendapatkan 60 medali gitu kan. Nah, maka kabupaten kota lain juga ternyata ya harus seperti itu. Ekspektasinya mereka juga tinggi, tidak mau diam kan. Kalau dia sebagai tuan rumah. Sehingga target-target itu mereka juga kantong-kantong emas itu ada. Jadi sekarang disebar sampai 7. Dulu kita 2018 itu hanya 1 titik tuan rumah itu Bogor. Segala-galanya.
Nah sekarang semua kabupaten itu maaf akan ya bukan kedodoran, tapi ini ada yang ke Ciamis, ada yang ke Pangandaran, ada yang ke Tasik, ada yang ke Garut, Tapi ada yang pindah kan? ada yang ke Bekasi kan begitu. Ya jadi banyak sehingga tapi harapan dan yang menjadi target nih Kabupaten Bandung Barat ini tetap minimal mempertahankan 6 besar begitu. Maksimalnya jadi ya di atas. Guru kalau dulu itu kan waktu 2018 itu ada target di 4 besar. Betul. Ada di 4 besar, tapi kenyataannya jadi memang akhirnya moto di kita ya Pak di Kabupaten Bandung Barat itu ya akhirnya Kabupaten Bandung Barat berkah, jaya menang, siap tandang Makalangan, ngerebut medali saloba-lobana di Polprov 14 2022. Itu kan luar biasa, jadi untuk memberikan semangat pada anak-anak dan atlet-atlet itu, Bung Dona. Oke, siap. Itu Ki. Jadi memang ada aura, apalagi kalau kita ngelatih anak-anak gitu dari bawah sampai siap tanding, diantarkeun teh pas posisi tinju gitu, pas mereka beradu teh ciramai gitu, kesedih gitu, ya aura semangatnya teh tinggi, haru kan ya. Tidak masalah soal menang dan kalah, tapi mereka sangat benar-benar berjuang gitu di tengah ring. Itu yang saya rasakan dulu waktu zaman di Bogor dan di Ciamis ya, waktu di Ciamis ya. Aduh, satu hal kan orang, kalau tadi disampaikan bahwa tahun 2018 target 4 besar ya. Kemudian kenyataan 6 besar. Jadi 6 besar. Jadi idealnya targetnya sekarang 2 besar, pasti 4 Amin. besar. Dan tetap kalau saya akan menyimpulkan ini menurut penilaian saya sendiri begitu, bahwa terpotongnya regulasi kita ya dalam mobilisasi masyarakat pada saat pandemi sehingga menimbulkan sebuah terobosan-terobosan inovasi, sehingga tadi Pak Jaka bilang tentang konsep blended ya. Saya tetap aja berkesimpulan bahwa ini akan memberikan sebuah jawaban tentang kota kabupaten mana yang siap dengan perubahan. Ya, oke. Itu saya yakin. Survive-nya yang mana? Ya, dan KPB udah membuktikan sebetulnya dengan mengikutsertakan hampir 57 cabur. Ini kan udah jelas ini. Karena 57 dengan sekian banyak atlet, mekanisme pembinaannya seperti apa, ini bukan hal yang mudah. Dan dari sana saja sudah patut kita apresiasi. Betul. Niki, kita sudah nggak kerasan ya, hampir 30 atau 40 menit ini. Ini sebagai closing statement penutup mungkin dari Pak Kabid, bagaimana ini juga disosialisasikan terkaitan dengan penyelenggaraan ini, apa terkaitan dengan kesiapan masyarakatnya juga untuk menjadi tuan rumah seperti apa? Closing statement. Baik, terima kasih. Barangkali untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat bahwa kita akan menjadi 16 cabur tuan rumah, sambutlah mereka dengan senyum, bahkan doakan Kabupaten Bandung Barat menang dalam meraih prestasi. Amin. Itu saja. Itu ya. Nah, kaitan dengan yang lain mungkin apa dari internalnya sendiri, dari KONI, dari kawan-kawan seperti apa Pak Haji? Ya tentunya dari kawan-kawan dan yang lain, terutama khusus untuk masyarakat Bandung Barat yang saya cintai, mohon doa restu bagi atlet-atlet kami kontingen Bandung Barat agar mendapatkan dan meraih prestasi yang optimal dalam rangka di Porprov 14 2022 sehingga Bandung Barat berkah, jaya menang. Nah itu yang kita siapkan. Kang Cep, gimana closing statement-nya? Oke, kalau dari tinju kita tetap mengharapkan sebuah dukungan yang besar dari masyarakat KBB karena kita salah satu cabur yang memang berangkat keluar Subang. Iya, Subang. Jadi kita butuh dukungannya mungkin lebih sebenarnya karena kita ke Subang nih, jauh. Oke, dukungannya aja buat masyarakat, semoga kita mendapatkan prestasi yang lebih. Minimal kita sama tapi tetap target
tercapai. meraih emas ya sebanyak-banyaknya. Makasih. Ya. Siap. Itulah Ki Guru, mungkin Siap. tutup Ki Guru, mangga silakan. Sobat semuanya, alhamdulillah sebetulnya tadi udah disampaikan bahwa ternyata pada saat kita berbincang sangat nyaman, enak ya. Waktu itu tidak terasa. Dan kita sangat menyimpulkan banget tentang bagaimana Kabupaten Bandung Barat berbagai leading sektor bahu-membahu dalam rangka menghadirkan sebuah prestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi 2022. Seperti diuraikan tadi, ada 57 cabang olahraga yang diikut sertakan ya oleh KBB, dan ini bukan hal yang mudah. Dari pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri sudah mempersiapkan sedemikian rupa sampai ke apresiasi yang patut disampaikan pada atlet, termasuk struktur pengurus dan sebagainya. Kemudian dari Pajaka mungkin sebagai leading sektor di KONI pun sangat luar biasa mencari inovasi-inovasi dalam rangka pembinaan atlet sehingga menghadirkan sebuah prestasi yang luar biasa. Dan terakhir buktinya ternyata apresiasi dari pelaku sendiri sangat luar biasa. Kita berharap semoga prestasi Kabupaten Bandung Barat bisa menjadi luar biasa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robin, Siap.